video. Jadi kalau Tiang lagi mumet kerja, capek kerja, nantinya Tiang pasti bikin video makan. Sambil makannya juga seneng. Kan dua-duanya kayak, dapat. Bisa. Kenyangnya dapat, moodnya balik, semangat lagi. Loh. 3 is a guide for implementation, but practice is the most important thing to make it happen. Jadi Hai, Sobat Omset dimanapun berada, bertemu lagi. Sudah lama mungkin Sobat Omset tidak melihat saya karena episode yang sudah-sudah. Host yang ada di Omset ini adalah siswa kita. Baik, berjumpa lagi bersama Sri. Semoga apa yang akan kita obrolkan ke depan nanti bisa memberikan motivasi, mengedukasi, serta menginspirasi Sobat Omset dimanapun berada. Baik, sebelum kita berlanjut untuk mengulik atau berbincang-bincang dengan tamu saya pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya kita sapa si cantik atau si jegek yang sudah dari tadi dan bersedia untuk menemani saya pada hari ini. Om Swastiastu, Iya, mungkin sebelum kita ngobrol nih, berbagi motivasi dan inspirasi kepada Sobat Omset, boleh dong kenalin dirinya sama Sobat Omset. halo semuanya Sobat Omset di rumah, perkenalkan nama saya Nagoi Mirandina, biasanya dipanggil Mirandina. Oke, Mirandina. Mungkin biar lebih akrabnya bisa panggil mbok atau kakak aja ya. Rasanya kita nggak jauh beda kok. Baik Sobat Omset, sudah simak tadi perkenalan singkatnya. Nah, sebelum kita mau ngobrol lebih jauh tentang dianya, tentang si jegek ini, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Sobat Omset, terutamanya kaum remaja ya. Pernah tidak kalian memiliki sebuah ide, kreativitas, atau minat bakat, tetapi malah stuck di tempat? Saya bingung mau meneruskannya kemana, menggali minat dan bakat saya itu mau dibawa kemana. Kemudian tak jarang juga ketika kita mempunyai sebuah kreativitas atau ide, pasti akan dijatuhkan atau dibikin down oleh komentar-komentar orang lain gitu. Nah, jadi hal yang kita bahas hari ini tentunya berkaitan dengan kreativitas dan bagaimana cara menyalurkan minat dan bakat yang kita punyai. Utamanya bagi Sobat Omset yang masih berada di usia remaja. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita ngobrol atau ngulik-ngulik sedikit tentang Gek Miran ini, kesehariannya, kemudian berkaitan dengan kreativitasnya. Oke, Gek, mau nanya nih, aktivitas sekarang apa? Sekarang masih sibuk kerja, konten juga. Ya, kerja sambil konten ya. Mungkin sebelum Gek Mirannya saya undang ke sini, pertemuan pertamanya tuh saya tuh ngintip TikToknya dia, ternyata viewernya lumayan banyak, terus konten-kontennya juga menarik. Nah, kira-kira atas dasar apa sih Gek Miran tuh membuat konten seperti itu gitu? Untuk buat konten itu sendiri, sebenarnya dari awal memang suka ngerekam diri sendiri. Setelah itu, Tian lu kan sempat kerja di bagian retail untuk biar ada kenangan gitu. Saya desain kerja, jadi saya bikin video. Pertama video itu banyak yang komen kalau suka nonton video saya, jadi keterusan akhirnya sampai sekarang bikinnya gitu. Ya, nah terus sekarang kerja nih. Nah, sebelum kerja ada kuliah atau aktivitas atau prestasi apa sih yang pernah kayak gitu? Oke, sebelum kerja Tian dulu juga sempat kuliah di UHN Sugriwo dan juga sempat ikut ajang Jegek Bagus Bangli. Jegek Bagus Bangli, di tahun 2023. Baru kemarin. Iya, prestasi yang membanggakan. Nah, kemudian kalau kita mendengar kreativitas, utamanya sekarang Gen Z atau ada yang baru Gen Alpha namanya ya. Nah, nggak mungkin G-nya nggak jarang lihat atau sering lihat, pasti kreativitas anak-anak muda sekarang tuh wow gitu ya. Nah, kira-kira kunci mengembangkan sebuah potensi atau kreativitas itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk yang sendiri, kalau kita tahu kreativitas itu kan kita bisa melakukan banyak hal. Terutama kita bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain tapi dengan cara yang berbeda. Untuk saya sendiri itu, ketika kita ingin mengembangkan kreativitas, kita harus tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kita gitu loh, Mbak. Jadi ketika kita tahu kita suka musik, kita cari tahu gimana orang-orang bernyanyi, tapi kita harus bisa apa yang harus kita lakukan biar orang lain tuh
tahu dan kenal kita dengan cara kita sendiri gitu sih Mo. Ya berarti Ya. Kalau mau ibaratnya tuh misalkan kita sama-sama jualan nasi tapi cara ngemasnya itu beda. Iya, cara ngemasnya beda biar orang tahu itu jualan kita gitu Mo. Biar ada pembeda atau ciri khasnya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oke, luar biasa. Kemudian seperti yang Gia bilang tadi, konten itu kan mungkin tidak sedari SD, tidak sedari kecil. Nah, cara Gia-nya mengeksplorasi, saya ada bakat loh untuk konten kreator itu gimana sih? Jadi benar banget tadi Mo yang bilang kalau pertama kali konten itu kan masih acak-adul gitu ya Mo, kontennya masih awal-awalan, masih banyak hal yang kadang konten A, kadang konten B, kadang konten C. Jadi cara untuk mengeksplorasinya tuh kita lihat dari komentar orang lain. Komentar orang lain tuh penting banget buat pengembangan diri kita Mo. Jadi ada yang mereka tuh ngomen kadang nggak suka sama konten yang A, nggak suka sama konten yang B. Jadi kita cari konten apa yang sebenarnya disukain sama viewers kita. Kalau mereka sukanya konten kita ada in my life, kita bikinnya ada in my life terus. Dari konten ada in my life tuh mungkin ada kata-kata yang mereka tidak suka, jangan gunakan itu lagi gitu. Jadi terpaku sama komentar orang lain yang menurut kita bisa mengembangkan atau mengeksplor diri kita gitu aja sih Mo. Oh, berarti balik ke netizennya maunya dia apa sih gitu. Kalau misalkan suka yang A ya udah yang A aja kita terusin, yang B nggak disuka singkirin aja. Nah, tadi G-nya bilang mungkin ada komentar netizen tuh nggak suka ada cara ngomongnya G yang begini. Sempat nggak lihat di sebuah konten itu katanya G-nya dibilang ngomongnya lebay, dibuat-buat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghadapi hal tersebut? Mungkin bagian komentar negatif itu menjadi sebuah tantangan ya. Cara menghempas tantangan seperti komen-komen yang negatif itu seperti apa? Oke, jadi kalau untuk komen negatif itu sendiri, kadang itu kan karena setiap orang punya perspektif yang berbeda, Mbak. Dari satu konten itu, kadang ada konten lain yang lebih mendukung diri kita. Jadi kalau misalnya saya dibilang terlalu alay, terlalu lebay, ada sisi lain yang sebenarnya harus ditunjukkan kepada orang lain gitu. Kadang konten di sosial media itu kita buat juga untuk menghibur orang lain. Namun sebenarnya kita punya sisi lain dari diri kita yang tidak mau kita tunjukkan karena tujuan kita bukan untuk itu. Kita tujuannya kan untuk menghibur. Jadi jika ada komenan seperti itu, kadang saya menunjukkan sebenarnya saya bisa ngomong biasa, saya bisa ngomong normal atau disuruh di depan umum itu. Jadi kita tunjukkan juga di sosial media itu, tapi bukan konteks yang merujak kembali komentar orang lain gitu. Karena kalaupun kita membalas komentar negatif itu dengan tanggapan yang negatif, malah kita yang jatuh sendiri. Gitu. Betul sekali. Jadi luar biasa bisa meminimalisir hal tersebut biar nggak jadi bumerang untuk diri sendiri. Nah, kemudian mungkin komentar negatif itu bagian dari tekanan sosial, atau bisa jadi misalkan Mbok nih yang nonton kontennya kok kontennya gitu aja sih, kok ngomongnya makin lebay. Kan kadang ekspektasinya Mbok ngelihat kontennya nggak harus melulu seperti itu. Nah, gimana sih G-nya tuh menanggapi ekspektasi atau bayangan netizen yang pengen lihat kontennya G tuh harus seperti yang netizen mau gitu? Oke, susah ya Mbak ya? Itu udah, makanya gimana sih caranya? Jadi kembali ke yang tadi, kalau netizen itu kan punya kesukaannya sendiri, punya pola pikir yang berbeda, kita nggak bisa memfokuskan konten kita untuk disukai semua orang, sedangkan setiap orang itu punya pola pikir yang berbeda. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat satu konten dan ada beberapa komentar netizen yang suka dengan konten kita dan ada yang tidak suka, kita harus memfokuskan diri terhadap netizen yang suka terhadap konten kita. Selagi konten kita bersifat positif. Ya, kalau memang komentar yang ditimbulkan itu karena konten kita bersifat negatif, lebih baik diselesaikan. Ya, jadi kalau semasa konten kita bersifat positif dan ada dukungan positif yang lebih banyak, teruskan saja gitu loh Mbak. Selagi tidak membawa dampak buruk untuk orang lain. Iya, jadi seperti itu. Mungkin terserah dah, mungkin saya dianggap kurang memenuhi ekspektasi netizen A, B, C. Yang penting apa yang G-nya buat, kontennya itu tidak merugikan mereka, gitu. Tidak berdampak negatif untuk orang lain gitu. Mau ditonton ya ayo, kalau nggak suka ya skip aja. Mungkin seperti itu singkatnya. Nah, kemudian di awal tadi G bilang sempat mungkin menduduki jabatan atau posisi Jegek Bangli baru tahun kemarin. Runner up runner up-nya. Oke, nah kemudian
ada tidak sih sebelum maju ke langkah tersebut kemudian lolos sebagai runner up JGG Bangli, saya takut gagal. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada banget, saya setiap melakukan suatu hal, bayangan pertama bukan saya akan menjadi A, tapi bayangan pertama adalah saya gagal dalam melakukan hal ini gitu. Saya takut banget bisa nggak ya, gitu pikirannya karena setiap orang punya insecurity. Iya, betul. Ya. Ketika saya melihat orang lain lebih bagus cara bicaranya, lebih bagus cara jalannya, itu pasti di otak saya selalu berpikir, aduh nggak bisa nih. Iya, pasti selalu ada pikiran gagal. Tapi ketika kita punya pemikiran gagal tersebut, itu yang akan membuat kita untuk melakukan yang terbaik. Karena kita takut gagal, makanya kita aku harus bisa ngerjain yang lebih baik lagi nih biar nggak gagal besok gitu. Jadi kegagalan, pikiran gagal itu nggak selalu buruk gitu loh, Mbak. Itu bisa membawa dampak yang baik untuk diri kita. Iya, malah memotivasi. Pokoknya jangan gagal, saya takutnya nanti down gimana. Pokoknya saya harus bisa, nggak boleh gagal, harus lebih dari mereka gitu. Oke, luar biasa Sobat Omset. Kemudian nih, tadi G-nya bilang ada insecure, pasti. Apalagi kemarin ketika JGG Bangli pasti di hadapan banyak orang, di muka umum, kemudian ada seleksinya juga kan? Nah, dewan juri segala macam. Dewan juri itu pasti kan kemampuannya yang sudah di atas G-nya, di atas Mbok juga. Kemudian gimana sih rasanya atau apa caranya atau tips mengatasi rasa takut gagal itu? Cara mengatasi takut gagal gitu Mbak ya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu harus banyak-banyak latihan. Biasanya contohnya di depan panggung takut gagal berbicara gitu ya Mbak. Kalau kita nggak latihan terus, itu pasti grogi banget di atas panggung. Itu pasti akan menimbulkan kegagalan ketika kita berbicara. Jadi kita harus banyak latihan, Mbak. Prosesnya tuh nggak bisa instan. Jadi di setiap seleksinya tuh setiap ada kesempatan untuk berbicara, ambil kesempatannya itu, dan disitulah kita harus latihan untuk berbicara, sehingga nanti misalnya di grand final, di atas panggung, kita udah punya bekal dari kemarin-kemarin latihan gitu. Jadi harus banyak-banyak latihan, ambil kesempatan. Luar biasa. Nah kemudian balik lagi ke konten kreator. Mungkin sekarang lagi boomingnya itu FB Pro ya. Iya. Ikut nggak? Tren itu lagi proses. Mungkin kalau mau lihat G-nya lebih intens di TikTok sama IG-nya. Nah kemudian melihat konten kreator, kemudian fasilitas iptek teknologi sekarang luar biasa kan perkembangannya. Kemudian menurut G-nya kira-kira seberapa penting sih pengaruh teknologi itu terhadap kehidupan anak-anak sekarang? Kalau untuk yang pribadi sebagai seorang kreator gitu teknologi itu penting banget. Karena kalau dulu buku itu istilahnya jendela dunia, kalau sekarang teknologi juga bisa disebut sebagai jendela dunia. Karena dengan teknologi kita bisa tahu berbagai hal gitu ya Mbak, dari informasi luar negeri yang kita nggak tahu sekarang kita tahu gitu. Jadi sebagai seorang kreator teknologi itu penting banget untuk diri Tiang. Apalagi kalau sekarang jika kita bisa memilah nih, karena teknologi itu membawa dua dampak kan Mbak. Kita tahu ada dampak positif, ada dampak negatif. Tapi kalau kita sendiri bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, dampak positif dari teknologi itu akan kerasa banget ke diri kita. Betul memang. Gitu Mbak. Jadi sepintar-pintarnya kita sebagai seorang manusia memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu aja sih Mbak. Luar biasa. Nah, Agak bilang tadi, mungkin kita juga sudah ketahui ada dampak positif dan negatifnya. Tak jarang kita melihat beberapa konten yang mungkin kurang sopan gitu, misalkan yang penting views-nya banyak, ratingnya jadi naik. Gimana sih kayak menanggapi hal tersebut? Kalau yang pribadi, sebenarnya itu kan balik lagi ke pribadi orang-orangnya. Ada yang suka nonton konten-konten seperti itu kan menurut mereka menghibur. Ada juga yang tidak suka, tapi sebaiknya apa yang kita bagikan di sosial media seharusnya berdampak baik kepada orang lain, mencontohkan baik kepada orang lain. Karena contohnya kayak konten joget-joget gitu misalnya Mbok, dengan busana yang tidak pantas, kalau itu dilihat oleh generasi muda yang seharusnya perkembangannya itu masih bisa gimana dia melihat contoh baik gitu.
anak muda sekarang itu, bukan anak muda, generasi A sekarang itu dia kan lebih banyak mencontoh. Betul. Sedangkan kalau di sosial media banyak konten-konten yang seperti tadi itu, mereka kan orang-orang suka nih, komennya bagus, like-nya banyak, ikut gitu. Jadi kan akan menimbulkan dampak yang negatif untuk generasi A. Sedangkan kalau kita memberikan konten edukasi yang baik, yang positif, mereka akan meniru hal tersebut juga gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi kembali lagi ke orangnya, karena itu tidak bisa dipaksakan, karena itu sosial media jangkauannya sangat luas gitu ya. Dan maya. Iya, betul banget. Gitu. Nah, jadi balik ke diri kita. Kalau misalkan Sobat Omset ingin menjadi konten kreator seperti Gek Mirania, mungkin buatlah konten yang memang memberikan edukasi, menginspirasi. Jangan asal views-nya banyak, terus give-nya banyak. Jangan seperti itu. Yang penting memberikan inspirasi, kemudian tidak merugikan atau menyinggung yang lain. Nah, kemudian G-nya sekarang kerja. Oke, terus konten juga. Kegiatan di rumah pastilah bantu Aji sama Biar segala macam. Gimana sih mengatur waktunya biar tetap produktif gitu? Untuk mengatur waktu sebenarnya nggak ada tips tertentu, Mbok. Kalau itu kembali lagi ke orangnya. Kalau dibilang pernah malas, pernah banget. Ya itu normal manusia kan, Mbok ya. Untuk cara ngaturnya, intinya kita ingat sama tujuan. Kalau udah seumuran tiang ini pasti punya tujuan hidup, kan gitu Mbak ya. Ya selain untuk kepentingan diri sendiri, saya juga mementingkan kedua orang tua. Jadi ketika walaupun capek kerja di rumah harus bantuin orang tua juga harus mau gitu. Karena kedua orang tua itu juga penting kalau menurut tiang. Dan untuk membagi waktu sosial media, kerja dan di rumah, sebisa mungkin setelah jadwal bekerja, saya selesaikan konten. Kalau konten itu bersifatnya general, mau di mana aja bisa dikerjain. Kecuali memang ada kerjasama dengan brand tertentu, itu kita harus pintar-pintar nyari libur atau nukar libur sama teman kerja. Kalau urusan di rumah itu biasanya pulang kerja, kalau ibu tiang ngelihat dia nggak sibuk, baru dimintain tolong. Kalau enggak ya enggak gitu sih, Mo. Berarti pengertian Oke, mendukung kreativitas anaknya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Gimana sih menjaga diri atau menjaga mood biar tetap semangat walaupun kadang dicibir atau pernah gagal? Cara tiang untuk menjaga mood gitu biasanya dengan melakukan hal yang kita sukai, Mo. Misalnya kalau tiang itu suka bikin video. Jadi kalau tiang lagi mumet kerja, capek kerja, nantinya tiang pasti bikin video makan. Iya, tiang suka banget bikin video makan. Tapi tiang tidak suka makanan yang manis-manis itu ya, Mbak. Jadi tiang biasanya bikin video makanan-makanan asin atau makanan pedas gitu. Sambil bikin videonya senang, sambil makannya juga senang. Kan dua-duanya dapat. Bisa. Kenyangnya dapat, moodnya balik, semangat lagi. Luar biasa, ya. Oke deh. Mungkin perbincangan yang saya sama Gek Miran tadi cukup menginspirasi walaupun singkat ya. Oke, Gek. Sebelum kita tutup nih obrolan kita hari ini, kira-kira ada nggak sih satu kata-kata manis untuk Sobat Omset di rumah? Satu kata-kata manis atau boleh yang biasanya saya pakai untuk memotivasi diri gitu, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Oke. Jadi saya punya satu kata-kata, katanya itu adalah theory is a guide for implementation, but practice is the most important thing to make it happen. Jadi ketika kita punya suatu mimpi, tapi kita mempelajari banyak teori, memang teori itu bisa membawa kita untuk mengimplementasikan mimpi. Tapi dengan mempraktekannya secara langsung, dengan melakukannya secara langsung, itu hal yang terpenting untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke, luar biasa Sobat Omset. Walaupun saya nggak ngerti ya, soalnya kurang bahasa Inggris, tapi luar biasa sudah diterjemahkan tadi. Baiklah, Sobat Omset, demikian obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan dapat memberikan motivasi, edukasi, dan inspirasi untuk Sobat Omset di rumah maupun di mana berada. Baik, sekian untuk obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tentunya dengan topik dan bintang tamu yang lebih menarik. Sampai jumpa!